Dok, kita membahas tadi ya soal terkait dengan tumbuh kembang anak. Ya. Yang mungkin ini sebagian para orang tua menganggap bahwa gadget ada pembelajarannya kok gitu. Tapi sebenarnya bagus atau tidak ini dok kita gunakan untuk balita? Usia balita ya dok ya? Usia balita, ya. Utamanya. Sebenarnya tidak kita pungkiri, memang ada sisi positifnya, ya. Tetapi untuk gadget ini seperti pisau bermata dua, gitu loh, ya. Jadi di satu sisi memang ada positifnya, tetapi kita juga harus hati-hati nih. Ada sisi-sisi lain, bagaimana cara penggunaannya, berapa lamanya, yang akhirnya membuat si gadget ini, si screen time ini menjadi sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang membawa justru hal yang negatif pada anak-anak kita, khususnya balita. Oke, kita satu pendapat dulu nih, dokter. Screen time ini apakah hanya berupa ponsel atau termasuk dengan media televisi? Nah, screen time itu semua yang berlayar. Jadi ada ponsel, ada tablet, ada TV, ya, ada komputer yang layar komputer. Jadi semua yang screen time yang hanya one way actually ya, hanya satu arah kan. Nah itu yang dimaksud dengan screen time tadi. Apa sih dampaknya sebenarnya dok? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara soal balita itu sebenarnya kita bicara soal yang paling penting adalah perkembangan otak. Ya. Kenapa? Karena perkembangan otak itu terjadi paling cepat itu adalah di awal kehidupan. Nih ya, saya kasih tahu aja. Jadi begitu bayi lahir normal itu kan beratnya 2.500 gram. Normalnya ya? Normal. Minimal. Berat otaknya 400 gram. Mencapai usia 3 tahun, maka berat otaknya menjadi 1.100 gram. Berarti kan kenaikannya sekitar 700 gram. Ya, selama 4 tahun, 3 selama tahun. 3 tahunan. Tahun ya, Nah, sedangkan otak kita itu hanya 1.400 gram. Berarti sejak usia 3 tahun sampai sekarang, sampai dewasa beratnya hanya bertambah 300 gram. Jadi kita bisa lihat bahwa yang cepat sekali itu memang di awal kehidupan. Nah, ini akan berdampak jangka panjang. Karena apa? Dia perkembangan otak ini bukan hanya paling cepat dalam bentuk ukurannya, volumenya, tetapi dalam penyerapannya. Jadi otak bayi itu seperti sponge gitu, cepat sekali menyerap. Apa yang kita kasih, nggak usah terlalu berat-berat, dia akan menyerap dan akan cepat memberikan perkembangan pada anak. Beda dengan kita ya, apalagi saya baca satu paragraf sampai bawah, aduh yang di atas apa ya paragraf tadi ya, ulang lagi gitu ya. Nah kalau pada bayi kemudian balita itu sangat-sangat cepat ya, sehingga apa yang kita berikan di awal kehidupan itu sangat-sangat penting. Kalau misalnya ada kurva ya, kurva perkembangan anak dan pertumbuhan anak. Kalau perkembangan anak itu, perkembangan itu maturasi dari fungsi tubuh kita ya. Maka kemampuan bahasa, kemampuan dia berjalan, gitu ya. Puncak-puncaknya ini adanya di 3 tahun pertama. Menandakan apa? Di 3 tahun pertama seorang anak akan belajar bahasa begitu banyak. Belajar dari dia hanya terlentang, kemudian nanti bukan terlentang ya, terlentang, kemudian tengkurap, kemudian duduk, kemudian berdiri, itu di 1 tahun pertama. 1 tahun pertama. Kemudian nanti dia bisa berjalan, berlari dan lain sebagainya di 2 tahun pertama. Jadi itu semua sangat-sangat pesat di 3 tahun pertama. Nah apa yang terjadi kalau kita anak ini ada insult ya, insult itu misalnya dia sakit, ada kejang, dirawat di rumah sakit dan lain sebagainya, ada nutrisi yang tidak baik, terjadi stunting dan lain sebagainya, maka yang momen 3 tahun pertama ini kan jadinya nggak sesuai nih. Dan nggak maksimal gitu nggak ya dok maksimal, ya? padahal dia puncaknya di situ. Walaupun dia akan belajar juga, tapi tidak secepat di awal. Termasuk salah satunya yang sering terlupakan adalah pola asuh kita. Nah, di salah satunya pola asuhnya bentuk stimulasi juga ya. Jadi yang dibutuhkan nutrisi, stimulasi dan lingkungan termasuk pola asuh, jaga kesehatan, diberi imunisasi, itu yang kita perlukan pada anak. Nah,
Kalau stimulasinya salah, pola asuhnya salah, nutrisi dikasih, gitu ya, diberi imunisasi dan sebagainya, tapi ini juga dua salah ya, itu kedepannya juga akhirnya tidak maksimal gitu. Termasuk salah satunya tadi bentuk stimulasi yang hanya satu arah. Kita stimulasi itu prinsipnya adalah dua arah, gitu. Jadi ada kontak mata, anak kembali memberikan kontak mata, ibu bertanya atau memberikan reaksi, anak kemudian memberikan reaksi gitu. Nah itu yang disebut dengan stimulasi sebenarnya. Itu artinya kalau misalnya memang tidak bisa kita manfaatkan 3 tahun pertama itu dengan baik, bisa saja terjadi mungkin si anak ini akan menuju ke seperti autism gitu dokter atau bagaimana? Kalau autism sedikit berbeda ya, ada perbedaan lain. Autism, ADHD itu adalah neurodevelopmental disorder gitu ya, memang ada gangguan perilaku lain. Tetapi untuk perkembangan anak ini mungkin saja jadi terlambat juga gitu. Walaupun ada juga yang menghubungkan bahwa pemberian gadget yang berlebihan memberikan kesan seperti autistik. Jadi seperti autistik, tetapi sebenarnya bukan autis. Jadi karena apa? Karena ciri-ciri autism itu kan ada 3. Yang pertama gangguan berkomunikasi, ya. Pada anak-anak yang gadgetnya terlalu lama, biasanya dia juga asik sendiri dengan nonton gadget, dia nggak perlu komunikasi dengan yang lain. Biasanya dia bermasalah juga dengan komunikasi, termasuk berbahasa, berbicara. Kemudian yang kedua, pada autism itu ada yang disebut dengan gangguan berinteraksi sosial. Jadi ini biasanya digabungkan jadi satu, komunikasi dan interaksi sosial. Dia berkontak mata contohnya, ya berinteraksi seperti ini dua arah. Nah, pada anak-anak dengan gadget yang berlebihan biasanya dia terlatih dengan hanya satu arah. Sehingga dia jarang untuk berinteraksi dua arah. Terganggu juga biasanya. Namun yang ketiga atau kedua ya pada autism itu memang biasanya ada yang disebut dengan repetitive behavior atau restriksi terhadap sesuatu yang berlebihan. Jadi misalnya ada gerakan yang berulang-ulang. Nah pada anak-anak ini yang gadgetnya berlebihan itu biasanya tidak terlihat. Yang hanya murni karena gadget. Jadi somehow ada perilaku autistik tapi sebenarnya bukan. Karena itu akibat gadget yang berlebihan. Tadi kalau kita berbicara terkait dengan gangguan berkomunikasi yang artinya jika memang si balita atau batita ini diberikan gadget yang berlebih di usia perkembangan mereka, bisa saja terjadi semacam speech delay begitu ya dokter ya? Ya, salah satu gangguan perkembangannya salah satunya adalah keterlambatan berbahasa. Nanti berbahasa ada bahasa reseptif atau bahasa ekspresif atau keduanya. Nah kalau speech delay berarti keterlambatan di bahasa ekspresifnya. Dia berbicaranya jadi terlambat gitu. Atau berbicaranya jadi tidak sesuai.